Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang hukum rokok. Karena ada salah satu subscriber saya yang menginginkan dibuatkan video tentang hukum rokok. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, menurut para ulama, hukum merokok itu ada 3. Yang pertama, hukum merokok itu haram. Ada yang menerangkan bahwa kenapa haram? Karena sebagian saham dari pabrik-pabrik rokok itu adalah milik orang Israel untuk dipakai menyerap biaya perang melawan Palestina. Nah, tapi kalau menurut saya itu kejauhan alasan itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masyakin wa jaridil qurba wa jaridil junub. Hadirin sahabat muslim yang dirahmati Allah. Kata Allah, sembahlah Allah. Beribadalah kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan wabidil kurba, terus berbuat baiklah kepada kerabat terdekat, wal yatama, berbuatlah baik kepada anak yatim, wal masyakin, dan kepada fakir miskin, wajaridil kurba, dan berbuat legah kepada tetangga terdekat yang dekat, wajaridil junub, dan berbuat legah kepada tetangga yang jauh. Jadi kalau kita garis bawahi, Allah memerintahkan berbuat baik itu yaitu wajaridil kurba, lalu wajaridil junub. Jadi Allah memerintahkan kita berbuat baik itu kepada tetangga yang dekat dulu, lalu kepada tetangga yang jauh. Kalau seandainya alasan mereka itu adalah karena haramnya rokok, karena sahamnya dipakai Israel untuk menyerang Palestina, saya yakin itu, menurut saya itu kejauhan tidak tepat. Kenapa? Karena kalau kita kaji, kalau betul rokok itu diharamkan di Indonesia karena menolong Palestina yang jauh, kita lihat madorotnya untuk orang-orang Islam di Indonesia, tetangga kita yang dekat. Pertama, mungkin yang akan rugi itu adalah yang punya pabrik rokok. Yang lebih jauh madorotnya kepada para pekerja, karyawan pabrik rokok yang mungkin jumlahnya bukan puluhan ribu lagi tapi ratusan ribu. Dengan ditutupnya pabrik rokok karena diharamkan oleh kita, maka akan para karyawan itu akan kehilangan penghasilannya, kehilangan cara pencarian nafkahnya untuk keluarganya. Kita bisa bayangkan. Yang ketiga, terus yang penjual rokok di toko-toko rokok itu juga akan kehilangan hasil keuntungannya, termasuk kuli-kuli di pasar akan kehilangan penghasilannya. Dan yang lebih parah lagi, itu bagi yang sudah candu merokok, yang biasa merokok, karena banyak orang yang bilang lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Itu mungkin bisa jadi stres karena hilangnya rokok. Itu mungkin bisa jadi stres karena sudah kecanduan merokok. Bisa bayangkan oleh kita. Oleh karena itu, menurut saya kalau rokok diharamkan alasannya semacam itu tidak tepat.
Kenapa? Karena akan memudaratkan umat Islam saudara-saudara kita di Indonesia. Nah, kenapa rokok diharamkan? Alasan para ulama itu bukan karena sahamnya dipakai Israel kepada Palestina, tapi rokok itu haram kalau orang merokok menjadi sakit. Misalkan nafasnya menjadi sesak, lalu batuk-batuk. Maaf saudara muslim yang dirahmati Allah. Contohnya saya, bukan sombong, kalau saya memberi rokok satu slop satu hari, saya yakin bisa. Tapi Allah tidak memberikan rezeki untuk merokok pada saya. Sehingga kalau saya merokok langsung sesak napas, langsung batuk, langsung sakit. Oleh karena saya langsung sakit. Berarti rokok itu haram buat saya. Karena Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la talqu bi aidikum ila tahlukah. Kata Allah, infakkan hartamu di jalan Allah dan jangan kamu jerumuskan dirimu kepada kepada yang akan membinasakanmu, kepada kebinasaan. Jadi menurut saya itu tepat bagi orang yang kalau merokok itu sakit, merasa sesak napas, batuk-batuk, berarti untuk dia haram. Contohnya seperti saya nggak bisa merokok langsung, kalau merokok sesak napas dan batuk-batuk. Berarti rokok untuk saya adalah haram. Nah, yang kedua, mubah, boleh merokok bagi siapa? Bagi orang yang merasa enak, merasa sehat kalau merokok. Bahkan banyak orang yang bilang kalau tidak merokok merasa lemas, tidak punya tenaga. Tapi kalau merokok tenaga jadi besar. Nah, itu mubah, boleh. Bahkan bisa hukum jadi wajib kalau tidak merokok jadi sakit. Maaf, jangan sampai salah paham. Kalau tidak merokok jadi sakit berarti hukum merokok itu wajib. Nah, yang ketiga yaitu hukum merokok itu adalah makruh. Ini sepakat para alim ulama yang ada di Indonesia bahwa rokok itu adalah hukumnya makruh. Sahabat muslim, tahu hukum makruh itu artinya apa? Hukum makruh itu adalah sesuatu hal yang diperbolehkan tapi dibenci, perbuatan yang diperbolehkan tapi dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena memudaratkan yang lain. Apanya? Bau rokoknya sama dengan makan petai, makan jengkol. Nah, mungkin bagi yang suka merokok, menghisap napasnya orang merokok itu tidak jadi masalah. Tapi seperti bagi saya, kalau ada orang yang suka merokok, ngobrol, napasnya tercium rokok, itu kurang enak, kurang mengenakan. Nah, madaratnya kalau merokok di depan anak-anak atau sambil gendong bayi. Kalau merokok sambil mengajar di TK, di PAUD, atau di SD, itu makruh. Dan yang sangat saya tekankan, karena melihat saya kalau orang yang mau sholat, terutama yang mau Jumatan, itu mereka suka merokok dari rumahnya sampai masjid. Bahkan sebelum adzan, dia tidak berani masuk masjid sebelum rokoknya habis sampai pudes kuntungnya. Nah, saya ingin himbau itu jangan ya, usahakan kekang jangan merokok kalau mau sholat, terutama mau sholat Jumat. Kenapa? Karena kalau mau sholat itu kita akan berbicara dengan Allah.
apalagi sholat Jumat. Kalau kita mau berbicara dengan Allah terus sudah merokok bau rokok, sama orang juga makruh, apalagi sama Allah. Maka makruh itu sesuatu perkara yang boleh tapi dibenci oleh Allah. Jadi kalau kita mau sholat, mau Jumatan merokok dulu, kita mau doa bagaimana mau dijabah oleh Allah. Karena kita berbuat perbuatan perkara yang dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, saya menghimbau kalau mau sholat tolong bersihkan dulu mulut yang suka merokok, cuci dulu dengan sikat gigi. Ya, terutama mau Jumatan, jangan sampai mau Jumatan merokok. Apalagi ada yang merokok, imam lagi khutbah merokok di dalam masjid lagi, walaupun di belakang masjid, di emper masjid, itu hukumnya haram. Saya katakan, kalau imam lagi khutbah, khotib lagi khutbah, terus sahabat merokok walaupun di belakang masjid, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena khutbah itu merupakan pengganti sholat yang 2 rakaat. Masa lagi sholat merokok, ngomong aja sedikit tidak boleh, harus diam. Masa ini merokok? Nah, kalau merokok, sahabat berani merokok, imam lagi khutbah, itu haram, tidak akan ada artinya. Maka sholat Jumat sahabat itu adalah lago, tidak ada-adakan artinya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya simpulkan, yang pertama, rokok itu haram bagi orang kalau merokok langsung merasa sakit, sesak napas, lalu batuk-batuk, itu haram. Yang kedua, rokok itu mubah bagi orang yang suka merokok, merasa enak, merasa sehat, merasa kuat, banyak tenaga, itu boleh. Nah, yang ketiga, makruh. Kenapa makruh? Ini kebanyakan ulama sepakat bahwa rokok itu makruh karena memudaratkan pada orang. Apanya? Baunya itu akan memudaratkan kepada orang yang tidak suka merokok, pada anak-anak, dan yang lain sebagainya. Nah, sekali lagi, jangan merokok kalau kita tahan, jangan merokok kalau kita mau sholat. Bersihkan dulu mulut kita dengan sikat gigi kalau kita mau sholat, kalau kita suka merokok. Lalu apalagi mau ke masjid sholat Jumat. Dan yang kalau sahabat berani merokok khotib lagi khutbah, walaupun sahabat di luar di belakang masjid, itu hukumnya saya tegaskan haram. Awas ya, hukumnya haram. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk umat, dan tolong di like, di subscribe, dan di share video ini supaya berkembang, channel YouTube saya supaya berkembang, dan tolong di-share kalau ini merasa bermanfaat kepada yang lain, akan supaya sahabat bisa kebagian barokahnya, ganjarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.